Baik, assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Baik, Ibu, silakan duduk dulu Ibu. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bidara Nisa Putri yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya. Di sini untuk menjaga privasi dan keamanan dari Ibu, saya akan menutup pintu ataupun tirainya terlebih dahulu ya. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan tirainya. Nah Ibu, di sini kita akan melakukan tindakan yaitu berupa konseling terkait dengan KBA atau kontrasepsi keluarga berencana alamiah. Nah, jadi di sini prosedurnya nanti saya akan memberikan Ibu beberapa media seperti ini. Saya akan jelaskan lebih detailnya. Nah, tujuannya adalah untuk Ibu paham, untuk mengetahui oh ternyata ada KBA kontrasepsi alamiah ini, bagaimana caranya, syaratnya seperti itu, agar Ibu paham dan mengerti seperti itu. Nah, Ibu untuk lama tindakannya nanti sekitar 15 menit. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Setuju ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik Ibu, di sini mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu kontrasepsi alamiah? Belum ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan. Nah, jadi kontrasepsi alamiah ini adalah kontrasepsi atau suatu cara atau metode yang aman dan ilmiah untuk mengetahui kapan sih masa subur wanita. Kemudian juga metode ini dapat kita pakai baik untuk mencegah kehamilan atau menginginkan kehamilan. Seperti itu, berdasarkan dari keputusan dari pasangan masing-masing. Nah, kemudian syarat dari kontrasepsi alamiah tersebut adalah pasangan secara sukarela harus menghindari dari senggama pada masa subur ibu. Nah, misalkan ketika ibu habis menstruasi, nah itu kan kembalinya masa subur ibu. Nah, kemudian telah dilakukan senggama dan kemudian sperma masuk ke dalam, itu akan menyebabkan terjadinya kehamilan seperti itu. Jadi KB alamiah ini diperuntukkan untuk menunda kehamilan ketika ibu tidak mengalami masa subur seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian wanita yang tidak boleh keluarga berencana alamiah atau KBA ini adalah perempuan yang dari segi umur, varietas ataupun masalah kesehatan membuat kehamilan yang menjadi suatu kondisi resiko yang sangat tinggi misalkan. Nah, kemudian juga perempuan yang belum mendapatkan haid atau perempuan yang menyusui segera setelah abortus seperti itu. Nah, kemudian juga perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur. Nah, ini adalah syarat yang tidak boleh dilakukan untuk wanita menggunakan kontrasepsi KB atau kontrasepsi keluarga berencana alamiah. Nah, kemudian misalkan perempuan dengan pasangan yang tidak mau bekerja sama, misalkan ibu sudah menjaga masa subur tapi suami ibu tidak menjaga hal tersebut, maka itu tidak bisa dilakukan seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya, misalkan nah seperti itu. Jadi ada beberapa memang yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang tidak boleh melakukan KBA tersebut, itu ya Bu ya. Nah, kemudian saya jelaskan manfaat dari kontrasepsi alamiah ini, yaitu dapat digunakan untuk menghindari misalkan menghindari atau mencapai kehamilan. Jadi bisa dihindari untuk mencapai sebuah kehamilan, itu di tujuannya. Nah, kemudian tidak ada resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Kemudian tidak ada efek samping sistematik dan juga dia murah atau tanpa biaya seperti itu. Nah, untuk non kontrasepsinya ini meningkatkan keterlibatan antara suami dan juga dalam keluarga berencana. Nah, ini Bu bisa lihat ya Bu di sini misalkan penjelasannya. Nah, misalkan saya jelaskan. Nah, kemudian J juga akan menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami dan juga pada istri seperti itu. Nah, kemudian ini memungkinkan untuk menggerakkan hubungan melalui peningkatan komunitas antara suami dan istri yang semakin lekat untuk menjaga untuk berkomunikasi satu sama lain.
seperti itu ya Bu ya. Jadi kontrasepsi alamiah harus dilakukan berdasarkan pasangan. Tidak boleh hanya ibu maunya kontrasepsi alamiah tetapi suami tidak mau, seperti itu. Jadi harus dua-duanya menyetujui, seperti itu. Nah, kerugian dari keterbatasan kontrasepsi ini adalah misalkan keefektifan yang tergantung dari kemauan dan disiplin pasangan. Nah, jadi misalkan disiplin dari pasangan, misalkan ibu nih lupa masa suburnya, tahu-taunya si suami ibu sudah mau keluar di dalam, seperti itu, karena sudah tidak tahan, seperti itu. Nah, itu tidak disiplin, itu akan menyebabkan kegagalan dari kontrasepsi alamiah. Nah, kemudian perlu ada pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan jenis KBA yang efektif secara besar. Nah, secara benar, seperti itu. Jadi tidak efektif dalam melakukan KBA tersebut. Kemudian dibutuhkan pelatih ataupun guru KBA, tetapi bukan tenaga medis, tetapi dari berbagai teori-teori yang ibu pahami, seperti itu. Kemudian, nah dari ini harus mampu membantu ibu dari guru-guru tersebut ataupun seseorang yang mempunyai pengetahuan lebih, membantu ibu untuk mengenali masa suburnya, misalkan memotivasi pasangan untuk menaati aturan jika ingin menghindari kehamilan. Nah, kemudian perlu pantangan selama masa subur ini. Jadi ada pantangan untuk menghindari dari kehamilan. Nah, perlu juga untuk pencatatan dari setiap hari. Setiap hari itu ibu melakukan seanggama kapan, menstruasinya kapan datang, masa suburnya kapan, itu harus dicatat dan benar-benar secara efektif, seperti itu, agar KBA-nya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian setelah itu kerugian juga infeksi pada bagian vagina yang membuat lendir pada serviks yang sulit untuk dinilai. Kemudian termometer basal yang diperlukan untuk metode tertentu. Jadi ada termometer basal yang digunakan untuk mengetahui untuk dari KBA ini. Nah, kemudian tidak terhitung dari IMS atau masa subur, kemudian termasuk HBV atau virus hepatitis B dan HIV atau AIDS. Jadi itu adalah beberapa dari kerugian KBA tersebut ya Bu. Baik Ibu, nah jadi begitu, jika ibu ingin menggunakan kontrasepsi alamiah, silakan dibicarakan dengan pasangan apakah mau atau tidak, bisa disiplin atau bisa untuk diajak bekerja sama, seperti itu. Baik Ibu, tadi apakah ibu sudah paham? Nah, ya benar sekali, sudah paham ya Bu ya. Nah, jadi untuk materi kita pada hari ini, materinya jadi kesimpulannya bahwa dari KBA ini bahwa diperlukan untuk dua pasangan yang secara efektif, harus disiplin, tepat waktu, harus sama-sama mengerti, kemudian juga dari beberapa kerugian harus dipertimbangkan kerugian, syarat-syaratnya, seperti itu yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti bisa ibu bicarakan. Nah kemudian juga kesimpulan dari konseling kita pada hari ini bahwa memang KB alamiah ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada seperti yang saya sebutkan tadi. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham? Sudah ya Bu ya. Baik Ibu, untuk kontrak kegiatan kita selanjutnya saya ambil ya Bu ya. Untuk kontrak kegiatan kita selanjutnya, nanti kalau misalkan Ibu mau menggunakan KB ini, Ibu bisa menghubungi saya. Atau kunjungan kembali untuk melakukan KB tersebut ya Bu ya. Jadi Bu, ini bagaimana untuk mau dikonsultasikan dulu sama suami? Oh iya boleh, Ibu dipersilakan untuk komunikasi dulu sama suami, mau atau tidaknya nanti Ibu bisa datang kembali, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya, Ibu sangat sportif sekali. Terima kasih juga sudah percaya kepada saya. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini kurang jelas, tapi Ibu sudah jelas ya Bu ya. Apakah masih kurang? Oh sudah jelas. Baik Ibu, terima kasih banyak, Ibu sangat kooperatif sekali. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih sudah percaya kepada saya. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya. Ibu mau menggunakan kontrasepsi apa yang bisa Ibu berkunjung kepada saya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.